semuanya, perkenalkan nama saya Priska Novita dengan NIM 2102020005 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perakhiran. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 10 model-model komunikasi. Yang pertama ada model stimulus reason. Model ini merupakan model paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda, non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Komunikasi secara statis, manusia dianggap berperilaku karena kekuatan dari luar atau stimulus, bukan berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemauan bebasnya. Yang kedua ada model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi atau model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi pertama. Komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka atau berorientasi pidato. Dalam buku retorika terdapat 3 unsur, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Yang ketiga ada model Lausel. Model ini menggambarkan komunikasi dalam ungkapan siapa, mengatakan apa, dengan medium apa, kepada siapa, dan pengaruh apa. Menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Lawson berpendapat komunikasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pengawasan lingkungan, sebagai respon masyarakat terhadap lingkungan, dan warisan sosial. Yang keempat ada model Shannon dan Weaver. Model ini mengadakan sebuah sumber daya informasi atau short information yang menciptakan sebuah pesan atau message dan mengirimkannya dengan suatu saluran atau channel kepada penerima atau receiver yang kemudian memuat ulang pesan tersebut. Model ini menganggap bahwa komunikasi adalah fenomena statis dan satu arah. Yang kelima ada model Scrum. Wilbur Scrum membuat serangkai model komunikasi. Model komunikasi manusia yang sederhana dari 1954 hingga komunikasi dianggap interaksi dua individu. Model kedua Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. Proses feedback penting dalam komunikasi karena membuat kita tahu bagaimana pesan kita ditafsirkan. Yang keenam ada model Neikom. Theodor Neikom pada 1953 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang A mengirim informasi kepada orang lain B tentang sesuatu atau X. Dalam model ini, komunikasi adalah suatu hal yang lumrah dan efektif yang membuat orang-orang dapat mengorientasikan diri mereka kepada lingkungannya. Yang ketujuh ada model Wesley dan McLean. Model ini berbicara dalam 2 konteks, komunikasi interpersonal dan massa. Interpersonal, umpan balik berlangsung cepat dan langsung. Sedang di komunikasi massa, umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Dalam komunikasi interpersonal, model ini terdapat 5 bagian. Yang pertama orientasi objek, pesan, sumber, penerima, dan umpan balik. Yang ke-8 ada model Gepner. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Lausel. Terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model verbal yaitu seseorang mempersepsi dan bereaksi dalam situasi melalui suatu alat atau saluran media untuk menyediakan materi dan konteks yang mengandung isi. Model diagramatik yaitu seseorang mempersepsi kejadian dan mengirim beberapa pesan untuk pemancar yang akan mengirim sinyal kepada penerima. Yang ke-9 ada model Berlo. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber, pesan, saluran, dan penerima. Model ini tidak ada umpan balik. Yang terakhir ada model Devtor. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Model ini menggambarkan sumber, pemancar, penerima, dan tujuan sebagai fase yang terpisah dalam proses komunikasi massa, serupa dengan fase-fase yang digambarkan Scrum. Demikianlah video saya tentang 10 model komunikasi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.